Rasulullah itu pernah melarang sahabat Ansor untuk memberikan seluruh hartanya kepada Muhajirin. Ya, pernah dilarang sampai turun sebuah ayat. Ya, gara-gara apa? Saking cintanya pada Islam, sahabat Muhajirin itu, Ansor itu membagi seluruh hartanya. Istrinya yang banyak pun diceraikan tuh. Ya, kalau ada yang kemudian minat dari orang-orang Muhajirin itu, Masya Allah. Kemudian Rasulullah bilang, sampaikan, jangan semuanya kau berikan. Ya, kalau paling mentok ya sebagian lah. Nah, sebagian itu kalau kalkulasi kita yang 50%. Itu udah dasar banget. Lebih dari itu disindir dalam Al-Quran. Orang salah satu ciri-ciri ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan, akhir-akhir ayat surat Al-Furqan, adalah orang yang ketika berinfak tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Nah itu, jadi dasar banget Islam tuh, ngajarinya luar biasa. Itu. Ketika berbagi jangan berlebihan tapi juga jangan pelit. Rasulullah pernah datangi sahabat, terus minta dikasih terus minta dikasih, nggak pernah. Suatu ketika dia berhenti minta karena dikasih cuma air putih. Ya, kasih korma, kasih makanan, lama-lama cuma air putih yang keluar, dan setelah itu nggak balik lagi. Masya Allah. Nah, kita kontekstualnya sekarang itu. Ya, boleh. Misalnya kita minta apa, dia minta apa, kalau kita punya, ya silakan. Tapi ingat, jangan berlebihan, tapi juga jangan terlalu pelit. Kita pasti tahu siapa dia, keluarganya seperti apa masalahnya. Ya, jadi jangan hanya konsumtif, tapi kalau bisa menjadi kail, mengangkat kehidupan dia, perekonomian dia, biar tidak selalu minta. Karena meminta itu dalam Islam haram hukumnya. Jadi peminta-minta itu sebenarnya haram. Tetapi meskipun haram dalam Islam, boleh dengan kriteria tertentu. Kalau nggak minta, nggak ada makanan untuk dimakan menyebabkan kematian, itu boleh. Jadi kalau minta hak kita, ya minta hak kita, ya boleh kan hak kita. Ya, jadi kalau misalkan ada orang minta, ternyata yang dipakai uang atau harta yang diminta itu bukan untuk menyelamatkan kematian dia, ya kita nggak wajib memberi. Nggak wajib memberi, gitu ya. Nah, sarannya apa? Kita kontekskan dengan sekarang. Ya, kalau dia minta, ya kita beri semampu kita, dan kita berpikir jangan sampai dia menjadi kenyamanan dengan sering minta gitu. Kita berijtihad bagaimana cara mengajarkan dia agar dia lebih rajin bekerja misalnya. Ya, tentu yang paling tahu ibu sendiri ya. Dia itu seperti apa. Kalau sering minta kan kita semakin tahu dia orangnya seperti apa. Berapa lama gitu ya. Iya. Itu memang orang unik. Kita orang unik ya. Alhamdulillah ya Allah. Kan toh kalau nggak ada kita nggak ngasih juga dia. Cuman hati kita aja diuji sama dia ya. Allah uji lewat dia. Gitu. Padahal kan kita juga nggak perlu kita minta. Ini orang kok udah minta. Yang penting kan kita nggak ngasih, selesai. Nggak usah ngerepotin dia, nggak usah ngurusin dia itu mau minta atau enggak. Gitu. Toh kita cuma memberikan apa yang kita mampu, dan itu berpahala. Melayani orang yang seperti itu berpahala, insya Allah. Dan itu tadi doain biar dia berubah. Ya. Ada lagi? Satu lagi boleh? Silakan. Ya. Satu lagi ya, kita banyak yang gitu bahas. Ya. Minta tipsnya untuk jadi orang sabar ikhlas. Tuan rumah. Minta supaya jadi orang sabar dan ikhlas. Nawi. Terus Sabar, ya. sabar. Sabar itu ya, ini yang salah kadang ya. Sabar ini udah batasnya. Sabar itu tidak diam. Sabar itu bukan pasif, tapi sabar itu survive. Ya, makanya sabar itu dalam 3 hal. Kalau para alim ulama, pertama menghadapi musibah, kedua sabar mentaati Allah, ketiga sabar menjauhi larangan Allah. Nah, jadi survive sebenarnya bukan diem. Kamu jadi orang sabar banget. Masa sih? Iya. Itu suamimu gini-gini, kamu diem aja, salah. Sabar itu survive
eksis dengan cara Islam, yaitu apa? Aktif tapi terkendali, aktif tapi terkontrol. Apa yang mengontrolnya? Syariat Allah. Itu ngontrolnya syariat Allah. Gitu. Mau ingetin caranya yang baik, mau marahin ya caranya yang baik. Ya, marah yang baik itu nggak ketahuan kalau kita sedang marah. Sulit ya. Sulit. Ya, caranya yang paling nyaman selamat dengan doa. Ya Allah, mungkin kalau kita lagi jengkel doanya di hadapan dia. Itu paling mentok. Paling mentok. Tapi dengan bahasa yang baik. Ya Allah, jaga suamiku ya Allah. Ini malam-malam begini baru nyampe. Apa sih Min? Nah iya katanya tadi jam 8, sekarang jam 11 baru nyampe. Ya semoga gak ada apa-apa. Amin amin ya amin. Ah, itu biasanya. Itu marah itu. Ya, suami yang paham, oh berarti istriku lagi marah. Kalau nggak paham diulang lagi. Beras habis nih. Begitu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Sabar. Bagaimana caranya? Sabar dan ikhlas. Sabar nggak pakai waktu, nggak pakai batas. Ya, ikhlas hanya berharap dari Allah. Ketika kita menuntut suami kita, berarti kita belum ikhlas. Kita nuntutnya sama Allah aja. Berdoanya sama Allah. Gitu. Kalau ke suami bukan menuntut, tapi berharap, ya, memohon, gitu ya. Ya, karena kita hanya diperintahkan untuk ya menuntut Allah bahasanya. Menuntut Allah itu dengan doa. Nah, jadi bukan ya Allah kasihlah, kalau enggak bukan begitu. Tapi doa ya Allah berikanlah yang terbaik. Habisnya. Oh, Masya Allah. Siapa yang ngabisin lah. Oke ya, begitu. Bagaimana caranya agar sabar dan ikhlas? Pertama, sabar itu bukan diam, tapi sabar itu survive. Silakan nanti dikembangkan. Ya, survive, ada kesalahan, ada sesuatu yang mengganjal di hati, ngomongin, jangan didiemin. Ya, kalau sekiranya nanti lewat WA malah ini tahan dulu, jangan terus WA, suaminya kerja WA. Tadi apa aja? Maksudnya apa sih mas? Gini. Ini apa sih? Aduh, nggak selesai malah. Sabar dulu, tahan dulu, sampai rumah baru diomongin. Nah itu. Jadi sabar tidak berbatas waktu, tidak berbatas kondisi, tapi sabar mengaktifkan kita untuk dalam survival, dalam bertahan dalam kebaikan, mempertahankan keluarga, sabar. Ya, yang mempertahankan mendidik anak kita, sabar. Sabar dan apa? Ikhlas. Ikhlas, jangan berharap selain pahala dari Allah. Makanya Masya Allah kita bersyukur Bapak Ibu ya, ikhlaslah kita ini termasuk orang beriman. Kalau enggak Masya Allah, saya sering katakan adanya peristiwa di Gaza sekarang itu semakin meyakinkan adanya akhirat. Kenapa? Masa anak-anak yang seperti ini, adik kita ini nggak sampai besar udah harus meninggal. Apa salah mereka? Dan logika rasionalitas kita tidak akan menerima kalau tidak ada hari pembalasan, nggak akan terima. Dan dijawab oleh Allah, alaihissallahu bihkamil hakimin. Dijawab oleh Allah, orang yang kafir, yang mendolimi, menyiksa orang Islam, mereka akan disiksa, dihancurkan fisiknya, tubuhnya, dijadikan lagi, dihancurkan lagi, dijadikan lagi, terus menerus. Untuk apa? Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan siksanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.